pada pagi hari ini insya Allah sebagai pembicara kita. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan satu kegiatan kita yaitu ngaji online yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah sampai pada ngaji online yang ke-29 dalam keadaan lancar-lancar, sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada para sahabat, keluarga, dan seluruh penerus perjuangannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ngaji online yang ke-29 ini kita mengambil tema yang menarik yaitu tentang perekonomian Indonesia dalam lintasan sejarah, tinjauan transdisiplin. Insya Allah nanti Bapak Haji Muhammad Halimi SE, MM, CMSS yang akan menyampaikan materi ini. Beliau memang pakar di bidang ini. Beliau adalah Wakil Direktur Badan Wakaf Uang atau Tunai, MUI, DIY, dan juga sekaligus dosen UGM. Nah, Bapak Ibu, rahimakumullah, rangkaian acara pada kesempatan ngaji online ke-29 ini berjalan sebagaimana biasanya. Kita awali dengan pembukaan dulu, kemudian setelah itu tadarus, surat Ad-Duha, lalu pada pukul 6.10 sampai 6.45, kajian inti, kemudian 6.5 sampai 6.55 nanti kita diskusi, selanjutnya setelah diskusi kita tutup. Baik Bapak Ibu, mari kita awali langsung ngaji online kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita lanjutkan tadarus surat Al-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul azim. Artinya, wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa,
Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahu azim. Nah, benar Allah segala firman-Nya. Bapak Ibu, demikian pembacaan surat Ad-Duha yang sudah kita dengarkan bersama-sama terjemahnya juga. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk kepada kajian inti dengan tema perekonomian Indonesia dalam lintasan sejarah, tinjauan transdisiplin yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Halimi, SE, MM, CMSS. Beliau adalah Wakil Direktur Badan Wakaf Uang atau Tunai, MUI DIY, dan juga sekaligus dosen UGM. Ini menarik kita bahas karena ekonomi adalah bidang yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, ya, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi gitu. Dan bahkan pandemi ini, ekonomi menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika PSBB, lockdown, pemerintah sampai bingung dengan perekonomian negara ini. Nah, seperti apa detailnya tentang perekonomian Indonesia dalam lintasan sejarah akan kita simak langsung kepada Bapak Haji Muhammad Halimi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua STPI, Bapak Setio Adi Purwanto, yang masih kinis-kinis ini ya, saya dengar kemarin baru dilantik. Ya, mudah-mudahan ini dapat membawa amanah dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan selamat ini kepada Pak Setio Adi. Ya, insya Allah lah ini STPI yang kita cintai ini semakin maju dan semakin maju. Kemudian juga yang terhormat ini Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu dosen, seluruh sivitas akademika STPI, Bina Insan Mulia, dan juga seluruh pendengar, pemirsa kajian online pada pagi hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, yang tiada sekutu baginya, tempat kita menyembah dan tempat kita memohon pertolongan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kemarin ini saya kalau enggak hari apa ini, Rabu apa Kamis ya, dikontak ini istri saya ini untuk dapat bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan alhamdulillah ini saya bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Dan kemarin itu akhir bulan, akhir tahun ya. Saya berpikir ini kan semua webinar kan refleksi-refleksi semua ini. Ya. Webinar maupun statement para ormas dan institusi yang ada semuanya refleksi. Refleksi akhir tahun, refleksi awal tahun, dan seterusnya gitu.
Wah, saya nggak mau pakai refleksi-refleksian gitu. Saya ingin lebih luas lagi, yaitu membahas tentang sejarah. Ya. Bisa refleksi ekonomi, refleksi pendidikan, macam-macam. Tapi ini saya extend menjadi sejarah, karena refleksi sebetulnya itu juga sejarah. Ini mesti bicara masa lalu, ya. Kemudian 1-2 ada yang membuat statement dan bagaimana ke depan. Nah, sejarah itu juga begitu, ya. Tapi ini hanya lintasan aja, lintasan sejarah. Jadi namanya lintasan itu hanya sekejap-sekejap, ya. Hanya selintas-selintas, at glance saja, ya, poin-poin tertentu yang kita anggap relevan untuk kita bahas gitu ya. Dan sejarah itu selain bicara masa lalu, itu juga sebagai ilmu, itu tugas dari ilmu pengetahuan selain mendeskripsikan, juga memprediksi, ya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, ya, dalam konteks ini pendekatan sejarah itu sekarang berbeda, ya, menurut Profesor Sartono Kartodirjo yang ahli sejarah dari UGM ini. Apa beda ini historiografi klasik dengan historiografi modern? Kalau historiografi klasik itu adalah melanjutkan sejarah. Kalau historiografi modern itu merubah sejarah. Jadi apa bedanya ini, atau apa yang dinamakan dengan modern dalam perspektif sejarah? Itu adalah kesadaran akan kecenderungan apa yang terjadi. Dan kemudian upaya untuk mengubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu modern, ya, dalam perspektif sejarah. Jadi karena ini saya akan membahas ini ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah, ya. Itu referensi saya itu selain Prof. Kunto Wijoyo, juga referensi saya itu Prof. Dawam Raharjo, dan juga Adi Sasono dan Arif Budiman, ya, yang saya kira keempat tokoh ini tahun 80-an, ya, 90-an ini menjadi tokoh-tokoh idola, ya, mahasiswa Indonesia. Jadi kalau tidak membaca bukunya ketiga tokoh ini ketinggalan. Nah, saya malahan belum membaca ini bukunya siapa namanya, Pak Budiono, yang dosen saya dulu mengajar saya mata kuliah ekonomi mikro gitu ya, atau makro gitu. Nah, tetapi ini ternyata kok ada buku yang kurang lebih sama gitu ya topiknya gitu ya. Saya belum membaca buku beliau, tapi saya bicara lintasan sejarah itu karena saya terinspirasi. Tahun 80 itu saya masih mahasiswa menyelenggarakan seminar nasional dalam rangka Hari Bangkit Nasional Pelajar Islam Indonesia di Yogyakarta di Hotel Mutiara pada saat itu. Saya ingat sekali, dan topik tema dari seminar itu adalah pelajar Islam Indonesia dalam lintasan sejarah. Jadi saat tahun 80 saya sudah mengembangkan pemikiran kesejarahan ini. Nah, ini sekarang konteksnya kesejarahan dalam ekonomi, ya, di ekonomi Indonesia. Tinjauan transdisiplin, nah ini satu lagi yang referensi saya ini, yang dulu juga ini tokoh ini sangat luar biasa, ya, menjadi idola juga bagi orang-orang pergerakan, para aktivis. Ini idolanya itu ya dalam tanda petik, ya, idola dalam tanda petik. Referensinya itu ya tadi Kunto Wijoyo, Dawam Raharjo, Adi Sasono, ya, Arif Budiman, dan kemudian Prof. Mubiarto. Ini yang mengenalkan istilah transdisiplin, ya. Berbeda dengan antar atau interdisiplin atau multidisiplin. Kalau transdisiplin itu kita meninjau, mengupas satu masalah
dari berbagai aspek, tapi yang dilakukan oleh satu orang ya, yang kurang lebih pakar ya, di bidang tertentu. Karena kalau interdisiplin atau antardisiplin nanti kesulitan ketika kemudian mengambil kesimpulan, masing-masing nanti mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau seseorang yang ambil kesimpulan, yang mempunyai keahlian di bidang tertentu atau dia, maka itu ya kesimpulan itu bisa diwujudkan. Ya. Baik, ini kita bicara ekonomi Indonesia. Ya. Jadi sebetulnya saya ingin bicara mulai dari kemerdekaan, tapi ini Pak Syafi'i sudah di pengantar undangan itu di zaman Hindia Belanda, ya itu VOC yang menguasai dan memonopoli beberapa komoditi, khususnya komoditi-komoditi yang diekspor ke Eropa. Ini ada rempah-rempah dan seterusnya. Ya, itu dia kuasai. Ya. Tapi yang perlu dicatat di sini, perlu digarisbawahi, pada saat itu sudah muncul gerakan ekonomi Islam di Indonesia itu. Yaitu tahun 1905, itu Haji Umar Said Cokroaminoto mendirikan Serikat Dagang Islam. Ya. Jadi ini gerakan ekonomi Islam. Ya. Walaupun kemudian ini ya kurang berhasil. Ya. Jadi kita tahu ini H.O.S. Cokroaminoto ini ya bapak sebetulnya founding father ini negara kita, karena Bung Karno dan yang lain ya, termasuk tokoh keagalan dan sebagainya itu ya berguru pada Haji Umar Said Cokroaminoto. Dan statementnya yang sangat terkenal dari Haji Umar Said Cokroaminoto ini ada 3 poin ini. Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintarnya siasat. Ini yang terekam dalam benak saya, luar biasa. Tetapi ya sayang ini gerakan ya kewirausahaan Islam pada saat itu, ini yang bilang begitu Prof. Sartono Kartodirjo. Walaupun beliau itu seorang Katolik ya, tetapi dia mengakui gerakan kewirausahaan di Indonesia itu dimotori oleh Haji Umar Said Cokroaminoto dengan Serikat Dagang Islamnya itu. Ya. Tetapi barangkali bertanya-tanya, ya, ada yang bertanya ke saya, kenapa kebangkitan nasional itu tidak tahun 1905 ketika Serikat Dagang Islam itu berdiri? Ya. Kenapa ini tahun 1908 ya berdirinya Budi Utomo? Ya saya ya sambil senyum-senyum saja ya, karena ya SK ya yang membuat SK itu nasionalis ya, sehingga ya kalau itu Islam lah itu no way. Demikian juga pendidikan nasional ya, itu kenapa ini Taman Siswa Ki Hajar Dewantara bukan Muhammadiyah yang 1912 sudah berdiri, Taman Siswa 25-an ya lah, baru berdiri ya, karena SK yang nasionalis itu yang sampai sekarang ini ya yang diakui ini ya yang nasionalis ya, nasionalis sekuler ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau itu kontribusi umat Islam seringkali dinisbikan gitu ya. Nah, itu yang perlu barangkali kita garis bawahi, tapi gerakan ini tidak berhasil karena kemudian berubah menjadi SI Serikat Islam, dan itu Serikat Islam itu berwajah politik, dan akhirnya ada Serikat Islam Merah yang kemudian menjadi embrio PKI ya, di Indonesia ini. Baik, kemudian Indonesia Merdeka ini ya 17 Agustus 45 ini. Jadi bagaimana dengan program atau gerakan ekonomi pemerintah Indonesia pada waktu awal kemerdekaan? Itu tidak jelas ya, programnya tidak jelas ya. Kalau boleh dikatakan tidak ada, karena apa? Karena masih
bercekutat dengan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Karena Belanda selalu mau masuk ya, kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu ya, dan bahkan kemudian menyerang, ada agresi 1, agresi 2 dan seterusnya. Ini yang kemudian ada Hari Pahlawan Nasional itu 10 November ya 45 ya, ada maklumat jihad dan takbir dari Bung Hatta ya, yang gegap gempita itu dan seterusnya. Ya. Sehingga ini tidak sempat ya mengembangkan ekonomi. Ya. Pada saat itu yang dipikirkan makan. Ya memang menghubungi India dan Amerika untuk minta bantuan, tapi selalu dipotong oleh Belanda ya kapalnya, sehingga tidak bisa berlabuh ini di Jakarta gitu ya, di Indonesia. Ya. Nah, kemudian masuk ini zaman Orde Lama. Ya. Jadi sebetulnya apa yang mungkin perlu kita catat di zaman Orde Lama itu sudah mulai ada ini ya, program-program ekonomi. Ya. Tapi ada ORI, uang Republik Indonesia yang kemudian bernama rupiah, tapi masih berkeliaran juga uang-uang yang lain ya di zaman uang-uang yang dipakai oleh pemerintahan Hindia Belanda, sehingga ini ya cukup kacau balau. Cuman perlu kita garis bawahi ada program Kasimo ya. Kemudian juga ada program Benteng ya, Benteng Stelsel, ini zamannya Perdana Menterinya Pak Natsir Burhanuddin Harahap ya. Pengelola ekonominya itu. Apa tujuan dari Benteng ini ya untuk melindungi, memberikan fasilitas dan kemudahan ya, kredit maupun subsidi kepada pengusaha-pengusaha pribumi ya. Karena apa? Karena pengusaha-pengusaha pribumi ini yang usahanya itu usaha-usaha mikro, kecil, itu tidak bisa bersaing dengan para pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Ya. Sehingga ini perlu dibantu oleh pemerintah, perlu diangkat, ya, karena nasionalismenya itu tadi. Ya. Karena apa? Karena sebetulnya semenjak dari pemerintah Hindia Belanda itu kan kelas sosial itu yang tingkatan kelas sosial itu kan bangsa Eropa ya lah, Belanda Eropa, kemudian Cina, Arab, baru inlander pribumi itu paling bawah ya. Nah, program Benteng itu sayang ini juga tidak bisa berhasil ya dengan baik. Karena apa? Karena ya sampai sekarang barangkali kalau saya mohon maaf ini ya, saya juga sekarang membina para pengusaha mikro itu ya, kecil itu ya, ya perilakunya, jiwa kewirausahaan dan keterampilan maupun pengetahuan bisnisnya itu masih sangat minim. Ya. Sehingga ini para pengusaha itu diberi misalnya subsidi. Ini pengusaha di Jogja misalnya, ini di jalan dulu para pengusaha batik di Jalan Parangtritis, Karangkajian, Prawiro Taman, Kauman, di Kraton segala itu diberi subsidi untuk membeli bahan baku batik, mori dan kain yang lain itu sampai hampir 50% subsidinya. Tapi apa yang dilakukan? Mereka beli ya, membeli mori, memberi bahan batik, langsung dijual di pasar. Ini untungnya sudah besar, ya, hampir 50%. Ya. Yang dibuat batik itu hanya sebagian kecil, dan itu dijemur di depan rumah supaya terlihat. Nanti kalau ada pengawas, ada inspeksi, wah ini sudah dibuat batik. Ya. Padahal hanya sedikit sekali. Sehingga kita tahu pengusaha-pengusaha pribumi memang jadi kaya raya, dalam tanda petik, ya, jadi kaya, ya, tidak pakai raya. Itu coba ini orang-orang Prawiro Taman, ya, orang-orang Karangkajian, Kauman, dan juga yang di Panembahan, Kraton, dan seterusnya itu. Tapi sebetulnya itu bukan karena usahanya, kemampuan usahanya, tapi karena dapat subsidi dan fasilitas pemerintah ini. Ya. Itu yang terjadi.
Kemudian pemilu tahun 55, kemudian ini pemilu konstituante, ini kemudian pada saat itu di zaman Orla itu terjadi pergolakan ini politik ya, khususnya pergolakan tentang ideologi negara. Ada yang menginginkan negara komunis, ada yang menginginkan Islam, ada yang menginginkan nasionalis sekuler, ya sekuler, ada yang menginginkan Pancasila, tapi ada yang Pancasila 1 Juni, yang kemudian menjadi Ekasila, kemudian ada Pancasila Piagam Jakarta yang kewajiban menjalankan syariat Islam, ya. Dan ada yang Pancasila 18 Agustus. Nah, terjadi pergolakan pemikiran ya, di sidang konstituante nggak pernah selesai, akhirnya dekret presiden 5 Juli tahun 59 oleh Bung Karno itu. Ya. Setelah itu menjadi demokrasi terpimpin. Ya. Jadi kalau dulu kita itu parlementer, ya, sehingga kalau parlementer itu Perdana Menterinya gonta-ganti terus karena ada oposisi. Sebetulnya kemudian kalau presidensial itu tidak ada oposisi sebetulnya. Oposisi itu tidak dikenal di presidensial. Kalau parlementer itu bisa dijatuhkan itu oleh oposisi. Kalau ini sebetulnya nggak bisa dalam tanda petik gitu ya. Nah, kemudian apa yang digelorakan oleh Bung Karno, yaitu Bung Karno membuat ideologi baru yang namanya Nasakop, nasionalis, agama dan komunis ya. Nasionalis diwakili oleh PNI, agama NU dan komunis itu ya PKI. Kenapa Masyumi yang menjadi pemenang pemilu tidak masuk di situ? Karena Masyumi itu menolak Nasakop dan anti komunis ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Sehingga kemudian Masyumi ya dibubarkan ya oleh Soekarno dan juga HMI mau dibubarkan ya, tapi ya banyak yang membela ya. Yang terang-terangan membela itu Nyon Sewu, ini malahan pelajar ini PII ya, dengan semboyannya langkai mayatku dulu sebelum membubarkan HMI. Ya. Nah, kemudian ini Bung Karno itu sangat luar biasa ini, retorika, orator ya, sebagai orator ini. Jadi kalau pidato itu gegap gempita luar biasa. Kalau Bung Karno pidato jalanan sepi, tukang becak nggak mau jalan ya. Ini ketika ya usia saya sudah agak kelewat sehingga saya tahu persis. Ketika Bung Karno pidato di alun-alun Dwi Kora, Ganyang Malaysia itu sepi sekali jalanan. Saya mau naik becak, tukang becak nggak mau mendengarkan pidatonya Bung Karno luar biasa. Jadi pidatonya berapi-api, Ganyang Malaysia, ya, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Tetapi ekonomi terpuruk, masyarakat miskin, bahkan banyak yang kelaparan. Nah, jadi saya tinggalnya di jalur H, kota Jogja, saya di Jalan Gajah Mada tengah kota, ya. Nah, itu saya tahu persis itu. Banyak orang-orang, kalau orang dari gunung, dari Jogja lantai 2 Gunung Kidul itu sudah turun. Membawa celurit dan macam-macam itu menebangi daun-daun untuk dimakan. Pakaiannya ya compang-camping. Itu kita ketakutan ya. Ketakutan semuanya karena membawa celurit dan sebagainya. Sehingga nutup pintu rumah gitu ya. Nah itu mereka cari makan. Bung Karno menggerakkan relawan ya, supaya mengganyang Malaysia, rakyat minta nasi dikasih granat. Nah, itu yang terjadi. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian ekonomi terpuruk, terjadi krisis yang ekonomi luar biasa, banyak orang yang kelaparan, miskin, walaupun ada juga gerakan untuk menanam bahan makan, ya, tanaman panganan. Ini tanah-tanah yang kosong harus ditanami makanan dan seterusnya. Kemudian ya, banyak dijeleki oleh rakyat yang sebetulnya itu adalah PKI itu.
dulu ada nyanyian bong tanam jagung, ubi jalar singkong pohong, ya, di tanah halaman pekarangan untuk menambah produksi pangan. Nah, saya ingat gitu ya. Bung Karno jatuh selain karena keterpurukan ekonomi juga ada gerakan G30S PKI yang membunuh 7 jenderal itu di Jakarta itu, dan juga di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu basisnya PKI, ya. Jadi kalau kita ingat pemilu tahun 55, anggota DPRD di Jogja itu 25, PKI dapat 11. Jadi hampir separuh orang Jogja itu adalah mendukung PKI. 45% orang Jogja itu mendukung PKI. Nah, sampai sekarang terlihat, Anda bisa melihat sendiri, ya lah, 30% ya lah, orang Jogja itu memilih partai apa. Ini kita lihat. Jadi ini di Jogja itu tentaranya juga PKI, ya. Kalau di Jakarta Cakrawirawa dan mungkin Angkatan Udara, ya, AAU, di Jogja itu yang apa namanya batalion Kentungan itu PKI semua itu dalam tanda petik, ya. Ada 1-2 yang tidak, cuman ya takut jadi yang 1-2 itu menjadi salah satu yang melaporkan kalau Brigjen Katamso yang dibunuh oleh tentara, oleh para tentara PKI itu dimasukkan di lubang buaya di Kentungan, juga Kolonel Sugiono. Nah, itu sejarah masa lalu. Nah, ini tinjauannya transdisiplin, jadi ekonomi politik, sosial budaya dan agama gitu ya. Nah, kemudian Bung Karno jatuh, ya. Sebetulnya ada 3 tuntutan rakyat, ya, yang pada saat itu digembar-gemborkan oleh kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia. Kalau kami itu banyak dimotori teman-teman HMI, kalau KAPI itu teman-teman PI, ketuanya itu Mas Husni Tamrin, itu ketua PBPI sekaligus ketua KAPI gitu ya. Ada tritura 3 tuntutan rakyat, yaitu bubarkan PKI, turunkan harga dan ritul kabinet 100 menteri itu. Tapi Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Nah, kemudian dengan berbagai upaya digelembok oleh Soeharto, ya. Kemudian ya kita tahu di film film G30S itu PKI itu, kemudian Soeharto diberi super semar, ya. Nah, kemudian Soeharto membubarkan PKI, ya. Kemudian ya melakukan berbagai operasi untuk menumpas PKI ini, ya. Itu yang terjadi tahun 65 ini, dan kebetulan juga saya itu walaupun masih usia 10 tahun, ya, tetapi saya melihat sendiri bagaimana gegap gempitanya, ya, pada saat itu, ya. Sehingga ini kapan itu teman-teman angkatan 66, ya, dari kami dan KP itu yang datang ke rumah meminta saya untuk jadi ketua angkatan 66 Jogja, ya. Tapi karena kondisi kesehatan dan seterusnya lah, saya tidak bersedia, tapi saya sekarang masih kemudian jadi wakil ketua angkatan 66 di Jogja ini. Kemudian masuk Orde Baru, ya. Pada Orde Baru awal ini, program ekonomi belum terlihat secara jelas karena masih pemerintah, ya, Soeharto pada saat itu masih memfokuskan pada ketertiban dan keamanan nasional, ya. Kemudian tahun 68, 69 itu muncul program yang sudah sistematis, ya, terencana dengan baik, yaitu Repelita, ya, rencana pembangunan 5 tahun, Repelita 1 sampai Repelita 5, ya. Jadi Repelita 1 itu ada di sana pada saat itu trilogi pembangunan, itu adalah yang pertama itu yang pada Repelita 1 adalah
stabilitas politik, kemudian pertumbuhan ekonomi, baru pemerataan, kemudian repelita 2 ini pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan dan stabilitas politik, ya, baru repelita 3 itu baru pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan kemudian stabilitas politik, ya. Jadi ini diharapkan di akhir tahun 25 tahun pembangunan 25 tahun itu di akhir tahun itu bisa take off, ya. Bisa take off. Tetapi apa yang terjadi berputar-putar di landasan, tidak jadi take off karena terjadi apa yang dinamakan krisis ekonomi itu, ya. Sebetulnya tahun 70-80 ini terjadi boom minyak, ya. Jadi Indonesia mandi minyak, ya, mandi minyak. Ekspor minyak luar biasa, harga minyak tinggi sehingga pendapatan nasional itu APBN itu ya kebanyakan dari minyak ini, ya. Polisi pemerintah pada saat itu ya substitusi impor karena kita banyak melakukan impor, ya, di luar minyak dan gas bumi, ya. Mereka yang membuat produk substitusi impor ini akan diberi fasilitas kemudahan dan sebagainya. Kemudian tahun 80-90 ini harga minyak dunia turun. Nah, ini baru pemerintah berpikir, ya. Berpikir karena cadangan devisanya juga menurun, ya. Kemudian ini polisi pemerintah pada saat itu adalah ekspor non migas, ya. Ekspor non minyak. Mereka yang melakukan ekspor non minyak diberi fasilitas kemudahan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Hutan-hutan digunduli, ya, dan terjadi kerusakan yang luar biasa, kerusakan lingkungan yang luar biasa. Modal asing masuk juga merusak lingkungan yang luar biasa ini, dan kemudian banyak sumber daya alam yang dikuasai oleh para investor asing ini, ya. Jadi kemudian ini berikutnya program ekonomi ini kemudian berkembang terus dan kemudian terjadi apa yang dinamakan dengan overheating ekonomi, ya. Jadi ekonomi panas artinya apa? Kita itu, ya, itu sekitar tahun 95-an itu kita itu panas, membawa uang itu panas, ya. Jadi pengennya membelanjakan uangnya secara terus-menerus, ya. Sehingga terjadi ya inflasi yang cukup tinggi, bunga bank tinggi, ya. Dan kemudian pada puncaknya terjadi krisis ekonomi. Sebetulnya dari krisis moneter, turunnya BET, kemudian ringgit, dolar Singapura, dan kemudian rupiah, ya. Rupiah terpuruk dari 2.500, 2.600 menjadi 16.000, ya. Jadi ini yang saya herankan, para ahli ekonomi maupun ahli yang lain tidak pernah bisa memprediksi, ya, tentang krisis ekonomi ini, ya. Jadi para profesor dari perguruan tinggi itu tidak bisa memprediksi. Malah orang-orang LSM seperti Dawam Raharjo Adisasono itu sudah mengatakan, ya, Arief Budiman juga begitu, Indonesia akan mengalami keterpurukan ekonomi, ya, itu saya catat, itu akan terjadi krisis ekonomi di Indonesia karena fundamental ekonomi kita itu rapuh di dalam. Tetapi kapan itu mereka juga tidak pernah menyatakan kapannya itu, ya. Tiba-tiba 2 tahun kemudian terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, itu semuanya tidak menyangka. Nah, oleh karena itu dulu terkenal ada kemudian muncul buku Matinya Ilmu Ekonomi karena tidak mampu memprediksi ini apa yang akan terjadi, gitu, ya. Nah, saya pun dibuat malu karena saya dapat proyek, ada 2 proyek yang saya tangani ketika menjelang krisis itu, yaitu proyek
BUMN ya, Borobudur Prambanan Candi Boko dan BUMD Tarumartani. Nah, itu juga saya memprediksi ya dengan statistik itu akan usaha pengembangnya akan layak, ternyata terjadi krisis dan itu tidak layak. Cuman saya tidak malu besar karena saya sudah membuat alternatif ya. Kalau tidak layak itu seperti apa yang hendaknya kita lakukan. Nah, kemudian ini yang menyebabkan Soeharto jatuh itu karena krisis ekonomi yang luar biasa ini. Soeharto jatuh, kemudian muncul reformasi ya. Tokoh reformasinya ini ada Amin Rais ya. Pada saat itu dengan gerakan mahasiswa yang luar biasa ya, dan boleh dikata ini didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia ya. Sehingga Soeharto mengundurkan diri, nah, kemudian Habibie diangkat ya menjadi presiden ya. Dan apa keberhasilan Habibie itu satu ya, yang terlihat itu menurunkan nilai rupiah dari 16.000 menjadi 6.000. Ya, itu keberhasilan Habibie. Tapi Habibie tidak mau mencalonkan presiden lagi, tidak didukung ya, oleh para orang-orang yang menyatakan reformis ini, sehingga ya tidak mencalonkan ya presiden ya. Kemudian poros tengah ini mengunggulkan Gus Dur. Gus Dur ini yang jadi presiden dan tidak jelas ini program ekonominya, nggak jelas. Program ekonominya mendatangkan investor besar-besaran karena kurang dana, tapi menterinya tidak bisa, kemudian dipecat, ya, kemudian ganti, dipecat lagi dan seterusnya. Kemudian Gus Dur jatuh, diganti Megawati dan Hamzahas. Lah ini relatif agak tenang ya, karena yang menjatuhkan Gus Dur itu ya poros tengah ya, dan Golkar ya lah, dan kecuali PKB saja ya, sehingga ini relatif tenang. Tapi apa yang dilakukan oleh Megawati itu menjual aset-aset ya, BUMN, ada Krakatau Steel, ada yang Telkom apa itu ya, banyak ini aset-aset yang dijual ini karena tidak ada dana. Dan kemudian BLBI yang krisis tahun 98 itu juga ini diampuni, dianggap itu selesai perusahaan BLBI. Padahal negara dirugikan 800 triliun ada itu kasus BLBI. Ya, jadi itu dianggap selesai. Jadi ya, ini saya bisa bicara banyak juga tentang BLBI, tapi ini secara sepintas. Jadi ini waktunya sudah mendekati. Ya, kemudian zamannya SBY ini relatif, kemudian ekonomi menggeliat. Lah sekarang kemudian zamannya Pak Jokowi. Lah ini di awal-awal kemarin ini Pak Jokowi kemudian menekankan pada infrastruktur ya, karena kebocoran ekonomi yang dikemukakan oleh Sumitro 30% itu kita tidak efisien, itu karena infrastruktur dan juga karena biaya tinggi karena korupsi ya, yang membuat tidak efisiennya ekonomi kita. Jadi capital output rasionya itu 7, itu paling tinggi di Asia Tenggara ya. Kemudian nah sekarang di periode kedua, nah ini karena ada pandemi ini semuanya terpuruk ya, terpuruk. Indikator-indikator ekonomi yang ada semuanya terpuruk ya. Jadi ya yang terkendali hanya inflasi saja, inflasi terkendali. Cuman 2-3% ya. Tapi tingkat pengangguran naik luar biasa, tingkat kemiskinan naik, Gini rasio naik, pertumbuhan ekonomi defisit, kinerja perdagangan juga ini neraca perdagangan banyak minusnya, minus ya. Neraca pembayaran internasional apalagi sejak dulu minus terus ya. Neraca transaksi berjalannya itu minus terus. Cadangan devisa itu minus tapi agak stabil. Karena apa? Karena Indonesia
mencari hutang dalam dolar untuk cadangan membangun cadangan devisa ini. Ya. Capital output rasionya masih tinggi, kemudian juga anggaran defisit. Ya. Kalau defisit anggaran itu kuncinya di Indonesia itu hanya itu saja kok, mengatasi defisit itu, ya. Yaitu apa? Menghilangkan subsidi minyak, listrik dan seterusnya, ini sudah dihilangkan. Ya. Kemudian melakukan devaluasi lah, cadangan devisa kita itu pas-pasan untuk menjaga agar rupiah tidak terpuruk terus, ini terpuruk terus ya. Nah, kemudian yang terakhir itu dengan hutang. Nah, kalau yang paling mudah itu hutang, ya, makanya hutang Indonesia ini sekarang zamannya Jokowi itu luar biasa besarnya, ya, melebihi hutangnya zaman Soeharto selama 32 tahun ini. Ini yang terjadi perekonomian yang sekarang ini. Bagaimana ke depan ini? Ke depan ini yang pertama, jangka pendek, ini kita harus bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang ini dilematis antara ekonomi dan pandemi COVID ini. Kalau lockdown, ekonomi runtuh, kalau dibebaskan, ekonomi menggeliat, tetapi banyak orang meninggal dunia, banyak orang sakit kena COVID, ya, dan seterusnya. Nah ini sekarang didatangkan vaksin, nah, mudah-mudahan ini berhasil, tapi banyak kontroversial ini, banyak yang menyatakan begini begitu dan seterusnya. Jadi jangka pendek bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jangka menengah kita harus memperkuat fundamental ekonomi kita. Yaitu apa? Yang tadi kita utarakan. Ya, kita utarakan fundamental ekonomi kita itu kan rapuh ya. Jadi melakukan pembangunan dengan hutang, semua pembangunan dilakukan dengan hutang. Kemudian tidak efisien, ya ini ya salah satunya karena dikorupsi gitu ya. Korupsi masih merajalela. Neraca perdagangan internasional, neraca pembayaran internasional, neraca transaksi berjalan itu defisit terus. Juga APBN defisit. Kemudian ini sekarang ini sangat parah, makanya para ahli ekonomi mengatakan terjadi resesi, ya. Jadi sudah kita utarakan, yang bisa dikendalikan di fundamental ekonomi itu hanya inflasi, lainnya semuanya terpuruk. Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, ya. Pemerataan pendapatan juga semakin jauh, ya. Pertumbuhan ekonomi minus, ya, dan seterusnya, ya. Tadi sudah kita utarakan nilai tukar itu ya sekarang sudah agak stabil, tapi kemarin ya terpuruk ya. Jadi kemudian hutangnya ini yang luar biasa, korupsi masih tinggi ya, ini yang terjadi seperti itu. Ini harus diperkuat. Sehingga apa? Jangka panjangnya itu kita kalau ini sudah kuat fundamentas ekonomi kita, kemudian kita mengoptimalkan kinerja perekonomian kita, kemudian ya kalau memang benar-benar itu bisa dilakukan, ya insya Allah ini Indonesia bisa menjadi negara ekonomi terbesar dunia. Paling tidak ya negara ekonomi terbesar masuk 5 besar ya dunia. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, ini sudah jam 7 kurang 14 menit. Kita cukupkan, barangkali ada pertanyaan atau komentar berkenaan dengan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Halimi yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Semakin membuka wawasan kita terkait dengan perkembangan ekonomi dari masa ke masa sampai dengan detik ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi untuk lebih mempertajam tema kita ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hendak bertanya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh
pemateri kita. Dipersilakan, mungkin bisa, oh nggih, Pak Zubair. Wah, monggo Pak. Ini Monggo guru saya dinyalakan dulu. Kanojin. Nggih. Ini sahabat lama ini. Monggo Pak Zubair. Ustaz Halimi. Nggih. Halo. Nggih. Ya, saya kan pelaku buruh minyak. Apa pelaku? Buruh minyak. Oh ya, buruh tapi gajinya besar sekali Pak Iber ya. Ya, tergantung. Tergantung. Jadi dalam pandangan saya, Iya. selama ini kita, Iya. pengambil keputusan itu menggantungkan diri kepada oil bumi itu tadi. Dan tidak menyadari bahwa semuanya itu juga akan masanya, dan kita sudah tahu semua toh, di mana-mana di dunia juga begitu. Kita terlambat sekali untuk mengantisipasi beralih ke penggantinya minyak itu, yaitu energi terbarukan. Dan itu semua menerpa, artinya mengganggu kehidupan yang lain, sosial, politik dan lain-lain sebagainya. Jadi ini akibat daripada kita sebetulnya salah duga. Kita merasa bahwa minyak bumi itu akan selalu ada, padahal adanya itu selalu diambil tiap hari, sehingga kita membebani ekonomi kita. Bayangkan saja Pak, sampai hari ini kita masih impor 1.500.000 barel per hari. Itu duit itu. Dikali umpamanya harga minyak 30 US dollar aja, itu berapa devisa yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai impor minyak itu. Dan kita rakyat Indonesia terlalu rakus, terlalu rakus minyak bumi. Karena rakyat juga tidak sadar bahwa ketika membeli minyak bumi itu sebetulnya subsidinya sudah cukup besar ya. Jadi ya mungkin ini salah satu masukan dari saya. Iya. Mengantisipasi untuk menggunakan renewable energy source ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun ini Pak Abah Zubair ini. Jadi saya kira benar apa yang disampaikan Pak Zubair ini ya. Sekarang ini Pertamina itu bukan produksi minyaknya hanya sedikit, kilangnya hanya sedikit, jadi banyak import. Jadi sekarang jadi pedagang minyak, bakul lenga ini Pertamina ini. Ya, sekarang subsidi sudah dihilangkan Pak Abah Zubair ya. Jadi tapi lucunya minyak bumi dunia turun, ini tidak turun. Ya, kalau naik ikut naik ya. Dan lucunya lagi, itu Pertamina menyatakan rugi sekian triliun, ya. Sehingga dia tidak mau menurunkan minyak itu. Ya. Nah, ini kan lucu. Ketika ditanya lebih lanjut, karena apa? Sudah terlanjur dulu membeli minyak, import minyak dari luar negeri, impor minyak, sudah penuh gudangnya. Jadi kalau dulu membeli dengan harga yang tinggi, kalau dijual dengan harga murah kan rugi. Nah, sudah tidak menurunkan harga minyak pun masih rugi. Ini saya tidak paham ini sekarang para juga pemikir ekonomi itu seperti apa. Tapi apa? Lucunya juga Direktur Utama Pertamina dapat penghargaan terus. Ya. Seperti ini asuransi Jiwasraya dapat penghargaan ya lah, oleh Renat Kasali yang katanya ahli ekonomi ya lah, dan bisnis. Nah, ternyata korupsi besar-besaran di situ, ternyata kropos. Jadi ini sekarang kita hati-hati ya. Kalau ada orang banyak menerima award ini segala, belum tentu itu hanya permainan politik saja.
pencitraan ini yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Tapi Pak Zubair, ini sekarang kita akan mengurangi ini konsumsi BBM karena kita termasuk paling boros ini di dunia, di Asia, penggunaan BBM ini. Kita tapi sudah terlambat juga, tapi ya walaupun terlambat ya kan ada kata-kata begitu ya. Itu kita misalnya nanti mobil listrik ini akan dikembangkan. Ini dunia sudah mulai mengembangkan sini sehingga apa? Tidak menggunakan minyak lagi ya, minyak bumi ini. Ya, jadi mungkin ini nanti kalau betul-betul ini semuanya serba elektrik ya. Mungkin juga dengan tenaga nuklir ini nanti malah minyak bumi tidak laku ini, harganya semakin turut. Dalam produk life cycle ini sudah decline. Ya, sudah decline dan kemudian mungkin hilang dari peredaran ya. Bisa jadi begitu. Jadi barangkali seperti itu, ini tanggapan kita menambahi apa yang disampaikan Pak Abah Zubair ini. Matur nuwun. Matur nuwun Abah Zubair yang sudah memberikan tanggapan. Ini nyun sewu ada satu lagi Pak Hamim angkat tangan ini. Pak Hamim sepertinya hendak menyampaikan sesuatu. Gitu. Monggo Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada aja Bapak sekalian Pak Halimi bahwa memang kalau halo. Suaranya kok belum terdengar lagi Pak Hamim? Loh, ini enggak dengar. Padahal ini sudah. Ini sudah. Okay. Yeah. Jadi negara-negara Asia dan Afrika merdeka itu kan memang sudah wacananya negara welfare state, itu negara kesejahteraan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu kan ada welfare state itu diwujudkan dalam 4 tujuan itu. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum ya, di samping ada mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain. Nah, memang kalau kita lihat di dalam sejarah Indonesia ini kan kelihatannya memajukan kesejahteraan umum ini belum banyak disinggung. Artinya ya mungkin disinggung tetapi tadi terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan ideologi, persoalan-persoalan politik sehingga ekonomi kurang ditekankan gitu. Nah, makanya saya dan teman-teman di Forum 2045 ini kan sedang bikin rencananya ada kajian tentang bagaimana memajukan simposium nasional tentang memajukan kesejahteraan umum itu. Jadi nanti kalau misalnya kita ini seabad Indonesia itu nanti kira-kira bagaimana bentuk mensejahterakan masyarakatnya ini. Nah, jadi saya kira itu yang mungkin Pak Halimi bisa menceritakan kenapa memajukan kesejahteraan umum itu selalu tidak menjadi prioritas dari program pembangunan kita. Ya dengan segenap positif dan negatifnya itu dulu mungkin karena Pak Harto di Orde Baru itu waktunya relatif lama sehingga mungkin bentuk-bentuk penataannya itu lebih dirasakan ya meskipun juga orang sering mengatakan memang kekuasaan Orde Baru itu sangat efektif tapi sayangnya koruptif gitu ya. Jadi saya kira memang persoalan ke depan adalah bagaimana menciptakan kekuasaan yang efektif tapi sekaligus tidak koruptif gitu. Nah ini yang mungkin Pak ada resep dari Pak Halimi. Monggo Pak, terima kasih. Matur nuwun Pak Hamim. Ya, matur nuwun Pak Hamim. Sebetulnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu negara Indonesia itu sebenarnya welfare state. Jelas ya, fakir miskin anak terlantar dipelihara negara ya. Kemudian juga negara menjamin ini kehidupan yang layak, pekerjaan dan seterusnya ya. Kemudian pasal 33 itu semuanya untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan umum, itu, bumi, air, dan lain sebagainya itu isinya ya. Tetapi ini kelihatannya selama ini hanya slogan-slogan saja, ya, seperti yang diungkapkan oleh Pak Hamim. Dan saya heran itu para anggota legislatif juga tidak pernah menyinggung ini. Sebetulnya apa? Presiden itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena tidak melaksanakan ini. Ya.
Tapi tidak pernah ini ada yang menyinggung, kecuali si Bintang Pamungkas itu ya. Tapi karena dia terlalu keras ya dihabisin, ya itu aja. Jadi apa namanya, ya bagaimana ini mengembangkan ini apa namanya welfare state ini, ya tadi sudah kita utarakan ya. Jadi untuk membangun dan memajukan kesejahteraan umum, ini fundamental ekonomi kita itu harus kuat. Sekarang ini rapuh lah. Rupiah ini sekarang sementara ini stabil, nanti digoncang sedikit, ada George Soros lagi, lah habis itu. Ya. Jadi kemudian juga ini tadi sudah kita utarakan, pengangguran ini dan seterusnya ya. Tetapi apa namanya, sebetulnya kalau kita bisa ya ini memperkuat fundamental ekonomi kita, kemudian kita mengoptimalkan kinerja, tidak ada korupsi tadi yang diutarakan Pak Hamim, karena itu nanti tingkat pemerataan jadi jomplang. Itu saya kira kita tidak usah alergi misalnya terhadap negara lain ya. Di Cina misalnya itu Deng Xiaoping itu jelas ya. Xi Jinping, Deng Xiaoping itu siapa yang korupsi itu disediakan sudah peti mati. Begitu korupsi hukum mati, selesai. Korupsi hukum mati. Nah, sehingga tidak ada yang berani korupsi itu. Nah, sehingga apa ini pemerataan itu bisa relatif terjadi. Ya, koefisien Gini kita masih 0,4 lah. Mungkin bisa diturunkan lagi sehingga cukup merata. Kemudian bisa memperkuat fundamental ekonomi kita. Kemudian kita kalau itu kuat, lah kita bisa mengoptimalkan kinerja kita, bisa take off. Kemudian kita bisa ikut asuransi. Negara itu diasuransikan ini Pak Hamim. Negara-negara Eropa Barat itu banyak diasuransikan. Yang menyatakan dirinya sebagai welfare state itu. Oleh karena itu kemakmuran negara dan rakyatnya itu tidak akan turun. Karena diasuransikan ya. Jadi kalau nanti pendapatan nasional atau pendapatan per kapita itu turun, perusahaan asuransi yang akan menutup. Jadi ada Nasuha Insurance dan yang lain-lain ini asuransi level dunia gitu ya. Jadi tidak mungkin mereka itu jadi miskin, negara-negara yang sudah take off, yang sudah kaya raya itu. Kecuali Allah sendiri yang memiskinkan mereka itu. Jadi diasuransikan kesejahteraan itu. Sudah sejahtera supaya tidak turun lagi menjadi miskin, diasuransikan. Ya. Jadi itu negara-negara welfare state ya. Mereka itu ya dapat yang betul-betul miskin, tidak mampu bekerja dan seterusnya. Nah, itu dapat subsidi untuk bisa hidup layak. Jadi mungkin itu mau dicontoh Pak Jokowi itu ada prakerja dikasih ini itu dan sebagainya, tapi ya ternyata ya tidak berhasil gitu ya. Ya karena kita juga tidak punya dana, ini semuanya dari hutang ya. Nah, nanti siapa yang akan mengembalikan hutang presiden berikutnya ini posing, tapi sebetulnya tidak perlu posing. Kita jual pulau aja selesai kok. Kita punya 13.000 pulau lebih, kita jual 5 pulau yang tidak ada penghuninya. Yang mau beli banyak sekali, ya. Ini sebetulnya reklamasi di Jakarta itu ya jual pulau itu ke orang-orang Cina ya lah. Sebetulnya sama saja ini dimanipulasi begitu ya. Nah, ini jadi ini Amerika sudah ngintip terus mau beli pulau untuk militer mereka ya lah. Pangkalan militer dan seterusnya. Cina juga pasti mau. Tetapi bagaimana dengan nasionalisme kita dengan undang-undang dasar yang menyatakan tujuan didirikannya negara ini selain untuk memajukan kesejahteraan umum itu juga untuk melindungi segelap tumpah darah ya lah. Baik penduduk maupun tanah dan air dan seisinya itu ya. Itu melanggar undang-undang lagi gitu dasar.
Cuman kita itu pinter, apapun bisa dilakukan ya. Jual pulau tapi tidak jual pulau ya. Reklamasi itu ya, itu iklannya di Cina supaya beli di situ dan seterusnya lah. Ini saya kira waktunya sudah jam 7 lebih sedikit. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya kira menarik sekali ini kalau kita diskusikan poin per poin. Juga ada peran ekonomi Islam semenjak tahun berdirinya IJMI tahun 91 itu Bank Muamalat Indonesia mulai ekonomi syariah itu berkembang di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat dumateng Bapak Ibu, terutama Pak Halimi yang sudah memberikan banyak wawasan terhadap kita dan juga kepada para partisipan. Kami ucapkan terima kasih karena ini sudah ada di penghujung acara, maka mari kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, ini sekilas info saja bahwa ngaji online yang ke-30 besok insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasih Putra MSI, sekaligus mengingatkan beliau ini ya. Temanya insya Allah tentang menciptakan generasi emas dalam perspektif Al-Quran. Baik Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halimi. Matur suwun sedaya. Saya nggak kebagian pertanyaan ini Pak Halimi. Wah iya, makin di lain kesempatan. Sudah saya siapkan nih. Ibu Hibana juga tanya di chat ya. Kehabisan waktu ini. Matur nuwun Abbas Safri sudah selalu aktif mengikuti acara kajian kita dan teman-teman semuanya. Sekali lagi matur nuwun Pak Halimi, parang rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.